Wijaya. Dan saya Rika Prasiwi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa sih hakikat prosa, unsur prosa, dan ekstrinsik prosa. Simak video kami selanjutnya ya. Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan pengertian prosa. Di dalam suatu karya sastra memiliki banyak beragam macam. Contohnya prosa. Prosa berasal dari kata bahasa Inggris prose yang artinya terus terang. Prosa adalah karangan kreatif yang memiliki beragam macam. Tulisan pada prosa menggunakan pendeskripsian ide dan suatu fakta. Prosa memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya adalah penguraian. Yang kedua, ditulis dengan rinci. Yang ketiga, ditulis dengan jelas. Di dalam prosa memiliki beragam jenis seperti di samping berikut. Halo semua, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa. Apa aja sih jenis-jenis prosa itu? Prosa mempunyai jenis menurut pembagian waktu. Ada 2 jenis prosa menurut pembagian waktu, yaitu yang pertama, prosa lama. Prosa lama adalah karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Dalam prosa lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat statis. Yang kedua, diferensiasi sedikit. Yang ketiga, bersifat tradisional. Dan yang keempat, berbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Contoh prosa lama yaitu seperti dongeng, mitos, dan legenda. Yang kedua, prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Dalam prosa baru memiliki contoh yaitu yang pertama, cerpen. Cerpen adalah cerita berbentuk prosa pendek. Yang kedua, novelet. Novelet adalah ceritanya lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Yang ketiga, novel. Novel adalah cerita berbentuk prosa panjang dan menyajikan beberapa permasalahan secara. Di dalam prosa juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ini saya akan menjelaskan tentang unsur prosa. Unsur prosa adalah karangan bebas yang tidak mengandung unsur time, rima, tata korespondensi seperti halnya dengan puisi. Prosa merupakan karya sastra yang bersifat fiksi atau cerita rekaan serta bentuk ceritanya mempunyai alur dan tokoh dari hasil imajinasi. Unsur prosa terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur ekstrinsik dan yang kedua unsur intrinsik. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik pada prosa, juga umumnya sama dengan drama. Unsur intrinsik ini diantaranya adalah tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, hingga pesan. Yang dimaksud tema adalah gagasan utama yang terkandung dalam prosa. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah individu yang mengisi cerita atau narasi. Selanjutnya ada alur. Alur adalah urutan peristiwa. Selanjutnya ada latar. Latar adalah yang mengacu pada setting atau lingkungan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah yang mencakup pilihan kata. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang dari mana cerita disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya ada pesan. Pesan adalah kesimpulan dari isi cerita tersebut. Terima kasih. Hai, saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra dan secara tidak langsung ikut membangun karya sastra tersebut. Jadi, pengarang membuat tinjauan lain yang bisa mendukung terbentuknya sebuah karya sastra. Tinjauan tersebut misalnya biografi pengarang, kondisi sosial dan budaya, kondisi agama, moral, kondisi politik, dan filsafat. Karya sastra semakin bermakna dengan adanya unsur-unsur tersebut. Sekian.